Ya, selamat pagi adik, apa kabar? Ya, semoga hari ini adik-adik sehat-sehat semua ya di rumah. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bagi kakak-kakak yang akan mengajar, Tuhan kiranya mengurapi mereka dan memberkati mereka, dan kami juga boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ya Allah yang mengurapi kami semua, Tuhan yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kakak akan membahas tentang anak-anak atau keturunan dari Yakub. Nanti ada 12 anak laki-laki dan itulah yang akan menjadi suku-suku Israel. Nats pembimbingnya diambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 30 ayat 24 dan Kejadian 35 ayat 18. Nanti adik-adik boleh membaca di rumah masing-masing ya. Adik-adik masih ingat Bapak Yakub ini mempunyai 2 istri. Yang pertama itu Lea, yang kedua itu Rahel. Nah, sesungguhnya Bapak Yakub ini lebih mencintai siapa adik-adik? Iya, lebih mencintai Rahel. Oleh karena itu Tuhan memberikan anak-anak pertama kepada Lea. Lalu anak yang pertama kita lihat di Kejadian 29 ayat 32. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Ya, kita sama-sama tulis. Yang pertama adalah Ruben. Yang kedua itu ada di ayat 33. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicinta." Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Nah, yang kedua itu Simeon. Kita tulis sama-sama ya adik-adik. Simeon. Yang ketiga itu ada di ayat 34b. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ya, yang ketiga adalah Lewi. Yang keempat itu ada di ayat 35. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Ya, yang keempat itu adalah Yehuda. Karena ibu Rahel ini tidak punya anak atau belum punya anak, lalu akhirnya ibu Rahel pikir caranya gimana supaya dia punya keturunan. Akhirnya dia memberikan budaknya perempuan kepada suaminya si Yakub, yaitu Bilha, dan akhirnya Bilha pun mengandung anak kelima dari bapak Yakub. Itu ada di Kejadian 30 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Nah adik-adik, anak yang kelima itu Dan. Enam itu masih lahir dari budaknya Rahel, dari ibu Zilpa. Nah, anak yang keenam itu ada di Kejadian 30 ayat 8. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ya, yang keenam nama anak dari bapak Yakub adalah Naftali. Rahel memberikan budaknya Bilha kepada suaminya Yakub, lalu Lea pun tidak mau kalah adik-adik. Akhirnya apa yang dilakukan Lea? Lea pun memberikan budaknya
Zilpa. Zilpa untuk dapat mempunyai anak dengan Bapak Yakub. Lalu anak ketujuh Bapak Yakub lahir dari Zilpa. Ayatnya itu ada di Kejadian 30 ayat 11, kita baca sama-sama. Mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Nah, anak ketujuh dari Bapak Yakub itu Gad. Anak ke-8 dari Bapak Yakub itu masih dari Ibu Zilpa atau budaknya dari Lea. Nah, itu ada di ayat Kejadian 30 ayat 13. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Nah, anak ke-8 dari Bapak Yakub adalah Asher. Nah, adik-adik, anak ke-9 tahu nggak dari siapa? Nah, ternyata lahir dari kandungan Ibu Lea kembali adik-adik. Lalu Tuhan terus menganugerahkan anak lagi kepada Ibu Lea. Jadi Kejadian 30 ayat 18 kita baca sama-sama ya. Allah telah memberi budaku perempuan kepada suamiku, maka ia menamai anak itu Isakar. Nah, anak yang ke-9 dari Bapak Yakub adalah Isakar. Lalu Ibu Lea hamil lagi anak yang ke-6 dari Ibu Lea, yaitu anak yang ke-10 untuk Bapak Yakub. Nah, itu ayatnya ada di Kejadian 30 ayat 20. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Nah, anak ke-10 dari Bapak Yakub adalah Zebulon. Ke-11 ini Allah tidak menghiraukan doa dari Ibu Rahel. Nah, pada akhirnya Allah membukakan rahim dari Ibu Rahel dan mengandunglah Rahel dan melahirkan anak ke-11 bagi Bapak Yakub. Nah, itu ayatnya ada di 30 ayat 23b sampai dengan 24. Kita baca sama-sama ya. Allah telah menghapus aibku, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Nah, anak ke-11 bagi Bapak Yakub itu lahir dari kandungan Rahel atau Ibu Rahel ya adik-adik. Lalu anak yang ke-12 itu juga lahir dari Ibu Rahel ketika dia ingin meninggal atau ingin mati. Nah, itu ayatnya ada di Kejadian 35 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Anak ke-12 bagi Bapak Yakub itu Benyamin. Itu lahir dari kandungan ibunya Rahel. Nah, adik-adik, inilah anak dari Bapak Yakub yang akan menjadi suku-suku Israel. Ingat adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada siapa? Bapak Abraham, bahwa keturunannya akan menjadi banyak dan seperti bintang-bintang di langit yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, Tuhan selalu menepati janjinya, dan Tuhan selalu mempunyai kasih kepada Rahel, kepada Lea, dan juga kepada Bapak Yakub. Nah, Tuhan juga mengasihi kita semua. Tuhan mau supaya kita tetap berharap sama Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik ada masalah, ada kesulitan belajar, selalu ingat untuk berdoa sama Tuhan ya adik-adik. Nah, ambil dari Kejadian 12 ayat 2, kita baca sama-sama ya adik-adik dan kita hafalkan di rumah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi adik-adik, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Stay safe dan stay healthy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat adik-adik di rumah.